Dokter Corona masih bersama kami ya. Ya, Mas Yas. Ya, dan ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang tadi sudah dijawab, sekarang dari line telepon interaktif. Yang pertama ada Ibu Helmi dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Bu Helmi, selamat pagi. Ibu Helmi, halo? Saya coba panggil lagi Ibu Helmi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Halo? Tampaknya belum tersambung. Saya mencoba untuk ke Pak Manto sekarang. Pak Manto, selamat pagi, Pak. Ya, Oke, Pak Manto ya? selamat pagi. Ya. Ya, betul Pak. Pak Manto, boleh dikecilkan televisinya nggak, Pak, suaranya? Jadi Bapak hanya mendengar suara saya dari line telepon saja. Oke ya. Ya, supaya Ya. tidak panjang delaynya. Pak Manto di mana, Pak? Boleh tahu? Di Pati, Jawa Tengah. Oh, di Pati. Silakan, Ya. Pak, langsung dengan Dokter Corona. Silakan. Oke, ya. Pagi dok. Selamat pagi, Pak Manto. Ya. Ini gini dok, ini saya punya keluhan di tulang pinggul. Itu sampai ke tulang dengkul ini rasanya nyeri banget. Cuma anehnya itu sakitnya tuh pindah-pindah, kadang ke yang kiri, kadang ke kanan, nanti ujuk-ujuk sampai ke tulang ke belakang sini. Nah itu apa mungkin ada pengaruh dari dulu pernah kecelakaan atau gimana ya dok itu? Iya, Pak Manto itu nyerinya berpindah-pindah, menjalar ya, dari pinggul menjalar ke lutut gitu ya? Ya sampai lutut, kadang sampai ke bawah kaki keseluruhan, kadang-kadang nanti pindah ke kanan, ya kaki yang kiri gitu. Oke. Kecelakaannya berapa lama dan kejadiannya apa? Jatuh terduduk atau jatuh nyamping atau apa ya? Terlentang? Itu pernah kecelakaan sama sepeda motor, jadi kecelakaannya ya jatuh gitu. Terduduk posisinya waktu itu atau terlentang? Jadi ya duduk. Atau tengkurap? Duduk dok. Duduk ya, ya. Ya. Ya, Pak Manto, kemungkinan ini memang ada bekas dari cedera yang lalu karena pada saat duduk ada tulang ekor dan di situ ada ujung dari susunan saraf perifer ya. Nah, jadi waktu itu ada patah tulang enggak? Atau sempat di ronsen atau enggak dibawa ke rumah sakit? Kebetulan dulu enggak pernah di ronsen dok. Oh, baik. Ya. Okay. Jadi kemungkinan memang ada gangguan saraf melihat dari jenis nyerinya dan lokasi juga penjalarannya ini. Saya kira nanti Pak Manto ini perlu ke poliklinik ya, poliklinik saraf untuk memastikan apakah memang benar ada saraf yang terjepit istilah awamnya itu, atau ada iritasi di sarafnya akibat bekas cederanya. Dan mungkin sementara belum ke rumah sakit bisa minum obat anti nyeri sesuai dosis ya. Dan nanti dilihat Pak Manto, kalau memang ternyata masih terus muncul, sepertinya Pak Manto harus ke rumah sakit. Jadi untuk memastikan mohon maaf, kemarin sudah 2 kali berobat, cuma belum ke saraf, cuma belum ada berobat. Dikasih obat nyeri juga tidak mengurangi nyerinya juga, itu masalahnya. Ya, memang tergantung kerusakan yang terjadi ya. Karena sudah lama ya? Juga ya, betul. Jadi saraf itu adalah salah satu jaringan tubuh yang memang sembuhnya lama, gitu. Jadi tubuh ini ada beberapa bagian yang sembuhnya cepat, seperti kulit. Kalau luka kita sembuhnya cepat. Tetapi ada yang sembuhnya sangat lama. Misalnya agak tulang memang lebih lama. Nah, yang paling lama adalah memang susunan saraf. Jadi susunan saraf ini memang pada saat terjadi cedera dia sembuhnya paling lama. Jadi memang mohon sabar, apalagi memang kecelakaannya sudah beberapa waktu yang lalu ya. Jadi artinya pada saat itu mungkin hanya diberikan obat nyeri, kemudian efeknya baru muncul sekarang. Nah ini tentunya membutuhkan pengobatan yang memang tidak sebentar seperti misalnya sakit flu atau apa. Jadi memang harus sabar Pak Manto, dan mungkin bisa dicoba juga untuk konsultasi ke dokter spesialis rehab medik ya, rehabilitasi medik. Nah, betul. Jadi nanti biasanya akan
dilihat, kemudian dilatih, kemudian nanti akan disarankan gerakan-gerakan mana yang misalnya harus dikurangi dan mana yang harus dilatih seperti itu untuk menguatkan otot dan tentunya mengurangi nyeri di sarafnya. Gitu. Oke, baik. Itu tadi Pak Manto. Sekarang Dokter Corona saya coba lagi ke Ibu Helmi di Deli Serdang. Bu Helmi, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, silakan Bu Helmi langsung dengan Dokter Corona. Begini, Dok. Keluhan saya, bangun tidur, tenggorokan saya terasa pedas ataupun panas. Panas. Iya. Hmm. Kalau tidak pedas, seperti panas begitu ya. Nah, kedua, kalau setiap makan, mulut kering dan pasir. Kemudian, napasnya terasa. Itu aja, dokter. Makasih. Baik, Bu Helmi. Agak Jadi yang terputus-putus. ya, agak terputus-putus. Oke, Jadi silakan Dok. serak pada nyeri pada saat bangun pagi dan sesudah makan kalau nggak salah tadi ya. Ya, betul. Iya. Berapa lama Bu Helmi seperti ini? Enggak, tenggorokannya bangun tidur aja, pedas. Oke. Kalau setiap makan, Ya. terasa pahit. Hmm. Kemudian itu terasa nggak bebas napas. Begitu, Dok. Oh. Sesak oke. ya? Jadi hampir Maksudnya, kalau setiap makan. iya. Oke. Kondisi seperti ini berapa lama? 1 hari, 2 hari, seminggu, atau sudah sebulan, atau bagaimana? Berapa lama? Halo Bu Helmi, Kira-kira 1 bulan. 1 bulan ya? Oke. Iya. 1 bulan ya? Iya. Ya. Baik. Saya kira kalau, ya Bu Helmi, kalau kondisi seperti ini sudah 1 bulan, ini tentunya ada hal yang cukup serius ya. Nah, dan saya juga memang nanti harus diperlukan dilihat itu nanti kalau ke rumah sakit biasanya dilihat tenggorokannya apakah ada radang atau tidak. Atau memang terkait tadi untuk sesaknya ya. Ya. Pada saat melakukan aktivitas Bu Helmi sesak tidak? Tidak. Atau hanya pada tidak ya. Nah, nanti untuk memastikan itu biasanya kita lihat sesaknya ini nanti kita ronsen ya. Biasanya ronsen, foto torak gitu. Di foto dada ini nanti foto ronsen dada ini nanti akan terlihat apakah memang ada sesuatu di paru-paru terkait sesaknya atau jantungnya mungkin yang agak membesar atau biasanya seperti itu. Nah, tentunya kita harus memastikan apakah ada kondisi fisik yang membuat ibu mengalami gejala ini. Nah, bila tidak ada memang baru biasanya ada kondisi-kondisi misalnya psikosomatis ya, kondisi-kondisi yang sebenarnya fisiknya tidak ada, tetapi karena kondisi misalnya kecapean, stres, atau banyak pikiran, nah ini bisa menyebabkan gejala misalnya mirip sesak seperti itu. Nah, ini harus dipastikan dulu, Bu Helmi, harus diperiksakan ke rumah sakit atau dokter terdekat. Oke, baik. Ayo, Itu untuk Bu. dokter bagian mana saya bertanya? Berobat, Oh. dokter bagian apa? Kalau nyeri atau serak, ini bisa ke dokter THT dulu. Ya. Sudah, dokter. Saya sudah pergi ke dokter THT. Oh, sudah. Sudah, seminggu yang lalu. Kemudian dibilang sakit apa, Bu Helmi? Dibilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tapi- nggak ada kondisi. Tidak. Dan hanya diperiksa tenggorokan saya, begitu saja. Tidak di endoskopi, dokter. Oh, oke. Oh, baik. Kalau memang dari dokter THT sudah mendiagnosa memang tidak apa-apa dan ternyata memang masih nyeri, dokter mungkin kalau ingin Bu Helmi ingin melakukan endoskopi biasanya melakukan dokter penyakit dalam. Hmm. Oh. Jadi itu dilihat, betul. Ya. Tapi saran saya memang ke penyakit dalam untuk memastikan apakah dari kalau THT melihat mulut ya, hidung, tenggorok apakah ada kelainan. Ternyata memang tidak ada kelainan kan dari dokter THT-nya. Nah, mungkin Bu Helmi bisa minta saran ke dokter THT atau ke rumah sakit. Nah, apakah bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut, endoskopi atau mungkin ronsen dada, nanti ke spesialis penyakit dalam. Oke, mudah-mudahan cukup ya Ibu Helmi. Ya, sementara mungkin kalau untuk nyeri sama seraknya bisa sering ini ya berkumur dengan obat kumur lah ya. Nah, Ya. Oke. atau air garam hangat atau air jeruk hangat gitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Corona, makasih Ibu Helmi. Sekarang yang terakhir di telepon interaktif ada Pak Bagus. Selamat pagi Pak Bagus.
Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Bagus di mana boleh tahu, Pak? Di Tebet, Oh, Jakarta. Jakarta. Oke, Ya. silakan langsung dengan dokter Corona. Dok, saya mau tanya, Dok. Ini 3 hari belakangan ini, saya kalau nelen itu berasa sakit. Hmm. Itu nelen makanan ya. Nah, Ya. terus ketika minum, itu juga sepertinya jalannya dari kerongkongan sampai lambung. Lambat sekali. Bahkan ulu hati saya sakit. Hmm. Nah, itu kira-kira kenapa ya, Dok? Baik, Pak Bagus 3 hari ya. Iya, Ada demam kah atau batuk? nggak ada. Ya. Di kondisi sekarang Pak Bagus, nah jadi kondisi seperti itu kita melihat sebagai ILI ya, influenza like illness, jadi gejala-gejala yang mirip dengan gejala flu. Hmm. Nah, Hmm. ada kemungkinan Bapak juga bisa terkena COVID. Hmm. Oh. Jadi kondisi-kondisi seperti itu sebaiknya segera memeriksakan ke rumah sakit untuk memastikan apakah itu nanti dilakukan rapid test atau dilakukan ronsen dada. Karena untuk COVID-19 ini gejalanya sangat bervariasi dan bahkan gejala-gejala yang ringan itu ternyata pada saat difoto ronsen baru ketahuan kalau ada infeksi di paru-parunya. Hmm. Oke. Gitu. Jadi saran saya memang sementara disiplin dengan protokol kesehatan karena kalau Bapak ternyata memang benar dan itu artinya bisa resiko menularkan ke keluarga orang lain. Jadi harus rapid dulu, Dok. Betul, bisa rapid atau swab ya ke rumah sakit. Tapi nanti biasanya rumah sakit punya alat screening. Jadi diperiksa darahnya dulu, diperiksa ronsen dada untuk memutuskan apakah ini memang diperlukan swab atau tidak. Hmm. Tapi sementara itu, Bapak mungkin hindari kerumunan dulu, wajib pakai masker kalau keluar rumah, kemudian selama di rumah mungkin alat makan dan minum dibedakan dengan anggota keluarga yang lain, gitu. Jadi supaya ini mengurangi resiko ya seandainya memang benar Oke. COVID-19. Ya, begitu kira-kira Pak Bagus ya di Jakarta. Tetap tenang, Baik. Pak. Isolasi agak melakukan isolasi mandiri di rumah Iya, untuk betul. keluarga dan segera periksakan saja ke dokter. Mudah-mudahan Baik. flu biasa untuk kemudian bisa sembuh. Begitu kira-kira Pak Bagus. Baik, Pak. terima Nanti saya kasih. segera ke dokter. Iya, Ya, betul. terima kasih. Semoga aman dan bukan COVID ya, Pak Bagus. amin. Amin. Terima Mudah-mudahan kasih, Dok. begitu. Ya, itu tadi Pak Bagus penelpon terakhir dari Jakarta. Dr. Corona Rintawan, terima kasih waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan juga di line telepon interaktif. Selamat kembali bertugas, Dok. Sampai ketemu lagi kita di kesempatan yang lain. Selamat Baik, pagi. terima kasih Mas Bayu.